atas kesempatan dan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, selamat. Kepada sesepuh, bibi sepuh yang saya mulakan, wabil khusus Bapak Haji Suwarno selaku pengurus komite sekolah beserta jajarannya, mestinya sesuai dengan undangan, pas timing waktu selesai silaturahmi berkenaan pembinaan karakter dari distrik pendidikan Kota Depok dengan BKPSDM. Silaturahmi membawa makna dan manfaat. Mudah-mudahan seluruh personel juga tadi nyimak, tapi kayaknya juga asik dengan sendirinya. Sampai ukuran doa pun juga begitu. Tapi setidaknya paling tidak absen. Para wakil, kawan standar, ibu, bapak, guru, walas, dan juga pegawai tas tenaga administrasi sekolah yang saya hormati dan saya banggakan. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana di pagi yang sejuk, adem, redup, insya Allah sehadem hatiku dan hatimu semua. Amin. Di hari yang ke-10 bulan Syawal 1443 Hijriah ataupun 11 Mei 2022 Masehi, atau hari yang ke-230 saya dapat SK amanah, insya Allah mudah-mudahan bisa istiqomah di UPTD SMP 19 Depok ini. Dari Jumat pagi 17 September 2021 sampai sekarang Rabu Pahing tanggal 11 Mei 2022 Masehi. Rabu 7 Pahing 9. Angkanya kalau KKM-nya minimalnya 79 ya bisa naik dan lulus semua. Ya. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semuanya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir zamanan. Senantiasa pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang tak henti-hentinya memberikan berbagai rahmat, hidayah serta kenikmatan yang tidak terhingga pada diri kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dengan cipta, rasa, dan karsanya, hingga muncullah suatu budaya sehingga kita bisa sehat, panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai kenikmatan yang tidak terhitung oleh kita. Pengurus komite yang saya hormati serta ibu bapak personil SMP 19 Depok. Yang pertama, sesuai dengan bulannya bulan Syawal tanggal 10, ini kita habis 1 bulan penuh. Penuhnya bisa 29 hari, bisa 30 hari. Tergantung akidah, keyakinan, dan kepercayaan dari diri kita masing-masing untuk menjalankan saum di bulan suci Ramadan. Yang jelas dalam kesempatan ini mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni, ya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, serta perlindungan pada diri kita semua. Yang kedua, untuk hikmah
makna daripada halal bihalal bukan sekedar candaan yang viral. Ini Abi, ini istrinya. Pas giliran sudah lewat sholat Idul Fitri, bihalal kan gitu. Kasihan yang masih berjalan. Bukan serta-merta itu, nanti ilmunya ada di Ustadz Haji Ridwan kan gitu. Bukan Abi halal udah sholat gitu. Yang biasanya tidak bisa karena dibatasi oleh rukun iman, rukun Islam dan ketentuan SOP standar prosedural dari yang kita laksanakan. Ya. Tapi sedikit dari saya berkenaan dengan ya mungkin ilmunya Jawa Tengah, lidahnya juga lidah Jawa, mungkin hampir sama dengan Pak Rianto, sehingga logat gurun pasirnya, timur tengahnya, Islamnya ya Islam Nusantara ala Indonesia. Ya, tapi yang jelas pilarnya masih 4 Pak. Pak Jiwarno, Pancasila, UUD 45, kebinekaan dan NKRI. Ya. Syiarnya agama Islam pertama di Jawa ya Demak, Raden Patah yang membawai Wali Songo. Indonesia ya Samudra Pasir, Batu Hitam Tonggak, ya Syekh Subakir di Magelang. Ini sedikit cerita ya, karena kalau yang nanti ilmunya di Pak Fadil atau ya Bu Haji Mariana atau Pak, saya sekedar sharing Pak Jiwarno ilmu titeng. Tapi ini pun juga tidak kalah pentingnya dari ilmu-ilmu lama dari Kapitayan sebelum datangnya berbagai agama yang masuk Indonesia. Sehingga Pancasila ada 6 agama di Indonesia ya tentu saja ada berbagai hal yang memang ciri khasnya Indonesia, walaupun sumbernya tetap saja yang namanya Islam ya Al-Quran dan Hadis, ya Katolik, Kristen ya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Alkitab, Buddha ya gitu. Tapi kebinekaan Insya Allah, toleransi Pancasila. Dan karena ini bulan Syawal ya, dalam tanda kutip ada operasi ketupat ataupun kupat. Itu dari Jarwo Doso, ngaku lepat, merasa salah. Jadi kalau makan ketupat enaknya pakai sayur santan, menawi kula lepat nyuwun pangapunten. Bisa juga laku papat. Laku papat itu 4L. 1 lebaran. Kalau bahasanya Pak Rianto bubaran. Jadi selesai menjalankan 1 bulan penuh, bulan suci Ramadan. Jadi lebaran sudah selesai lah. L yang kedua luberan. Karena sudah selesai menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, sehingga punya rezeki yang luber. Luber itu berlebih. Sehingga sudah Pak Haji Ridwan, guru agama, Pak Fadil, tim panitia sanlat melaksanakan pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Di kampung-kampung nyiapin opon, nyiapin rendang, nyiapin kupat dan lain-lain, saling antar luber, kelebihan rezeki, rasa syukur. Lebaran, luberan. Yang ketiga, yang ketiga leburan. Leburan yaitu dilebur. Dosa-dosa kilaf salah diampuni seizin Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke hari kemenangan bulan suci. Yang terakhir laburan. Laburan itu putih dari kapur. Kalau dulu sih rumah saya misalnya gede, ya bagus. Kalau mau lebaran dilabur pakai putih. Ya kan? Tembok sekarang yang permanen pun pakai putih. Karena apa? Ketupat ngaku lepat dibelah jadi 2, simbolnya hati. Dibungkus pakai janur, bahasanya dapat sinar cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Janur kan gitu. Tetap dalamnya juga putih. Emang pernah lihat pakai ketupat beras merah? Karena hati kita pada dasarnya suci bersih.
Insya Allah dibelah ada. Janur yang bertumpuk unduk, nah itu berbagai kilat salah ataupun dosa-dosa kita selama kurang lebih 11 bulan. Nah itu ya. Itu kalau misalnya ini ya setelah ketupat ya kurang lebihnya kan gitu. Gawe kupat janure tuwa menawi lepat nyuwun ngapura hore hore lu jedelan rangkaian kupat mestinya ada lepet tilep barang sing rapat. Kalau ini dari beras ketan, kalau tadi dari beras bungkusnya sama pakai jamur yang agak memanjang itu ya Pak saya ya inget lepet kan Pak kan gitu tilep barang sing lepet ya ada akhlak budi pekerti budayanya ya orang-orang Jawa wabil khususnya mikul dhuwur mendem jero semua nilai kebaikan kebenaran diangkat dijunjung tinggi dicontoh dipatuhi gitu. Tapi hal-hal yang tidak baik harus ditutup rapat-rapat disembunyikan. Gimana caranya? Kepala sekolah banyak dosa banyak keliru salah yang diiniin masa semua keliru dan salah yang diceritakan yang siarkan yang baik-baiknya saja kan itu mestinya Pak Haji ya. Pengurus komite dengan sekolah kemitraannya masih kurang akrab bahasanya belum hati ke hati kan gitu ya gimana caranya supaya ini kan bangun silaturahmi yang punya hikmah dan makna dari Ustadz Kiai tadi Ibu Bapak nggak semuanya fokus sih tadi padahal kan mestinya itu juga siar daripada Disdik, BKPSDM, kita personel daripada Distrik Depok ambil hikmah maknanya pasti selalu ada juga nyangkut misalnya link absensi yang sudah kami share karena belajar dari yang dilihat, didengar, dialami, dirasakan feeling dan insting indera kita harus tergerakkan laku papa tadi bahasa dalamnya gini Mas Fadil ya syariat, tariat, hakikat, makrifat Jawanya sono keblat papat lima pancal kakang kawah hari-hari keblat papatnya kakang kawah itu ketuban hari-harinya ada hari-hari ya terus ada tali pusar dan darah eksanya siapa? Manusia yang bersangkutan gimana jalanin makanya kami bangun mindset, pola pikir, pola rasa pola hati, pola perilaku pola olahraga yang penting tidak banyak pakaian pola budaya klamor ataupun akhirnya bisa pada salah punya sendiri. Nun sewu, sesepuh ini sepuh saya kurang lebih ada 7 ya. Ya, yang mau pensiun, Mbak Jasri, Bu Dita, Bu Epa, ya, Bu Roja belum kelihatan ya. Yang lain-lain saya hitungannya ada 7 gitu. Tapi kalau barisan sesono paling saya imbang dengan Pak Ustadz Abdullah mana? Ya, karena tahu tas itu pastinya kan gitu. Sesama saya jangan sampai nanti diprotes daripada ininya. Saya mesti absen satu-satu Pak Haji. 63 personel itu, termasuk pengurus komite pun juga Pak Haji saksikan kami absen kan gitu. Karena keaktifan respon ya anggap stimulusnya untuk menciptakan berbagai perubahan ke arah yang lebih baik insya Allah mewujudkan visi 19 ya santun, mandiri, aktif, religius dan berteknologi berwawasan lingkungan dan berjiwa kewirausahaan ya itu ya jadi kupat dari 4L ngaku lepat dan 13 sisi lain juga bisa laku papat laku papat kalau simbolnya warna ya merah putih ya hijau dan kuning kan gitu bukan bangsu bukan itu ada ini sendiri terus juga berbagai sifat-sifat yang ada pada diri kita ya. Oh silakan Mas Febri dari Radar Depok makasih maaf lahir batin atas nama pimpinan keluarga besar 19 Depok ya mohon maaf lahir batin silakan ikutin bebas
Ya, swalayan. Kalau ada minum ya cari minum sendiri, kalau ada snack ya snack sendiri tuh. Ya, karena bagian dari satu keluarga kan, jadi swalayan tuh. Itu. Rinci detailnya nggak akan selesai 2 ataupun 3 jam, bisa ngelewatin zuhur nanti. Nanti ilmu khusus. Ya. Tapi dalam rangka kaitannya dengan Hari Pendidikan Nasional, ya, mindset tujuan pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara 2 Mei 1889 dengan berbagai gerakannya, mendirikan perguruan taman siswa, mendirikan organisasi partai politik yang sifatnya radikal, bla bla bla, sampai terbentuknya 3 serangkai bahkan 4 serangkai. Bu Bapak harus lepas itu. 3 serangkainya dengan Dr. Mangunkusumo, dengan Dawes Dekker, Multatuli, dan Raden Mas Wardi Suryaningrat. Dia keturunan daripada Raja Pakualam ke 3 dari Yogyakarta, meninggalkan daripada Ki Hajar Dewantara yang dipakai tahun 1928. Setelah bergerak mendirikan organisasi Budi Tomo 23 Juli 2022. Ya, prinsipnya radikal, keras, rasional, pendidikan, dan pakai akal. Itu terciptanya budaya ingat sosun tulodo, ingat zaman nungkapso, tuturi handayani. Rinci detail, banyak ilmu. Nah, ibu bapak pinter, cuman bisa nyermatin nggak? Bisa berliterasi, bernumerasi, berkarakter, dan survei dengan lingkungan daripada rumah tangga ataupun sekolah ibu bapak. Itu kaitannya Harkitnas. Tapi yang jelas TBM, tergerak, bergerak, menggerakkan. Dalam rangka Hardiknas, kita senantiasa serentak mewujudkan kurikulum merdeka dengan merdeka belajar, merdeka mengajar. Ya, P5BK, penguatan proyek pelajar, profil pelajar Pancasila dengan budaya kerja. Nah, dalam kesempatan ini kami pas ulang tahun Depok ke-23 27 April 99 kami menentukan pilihan sesuai dengan yang ditawarkan ke Ibu Bapak, sepakat kita mengimplementasikan, ingin mewujudkan IKM, implementasi kurikulum merdeka dengan mandiri berubah. Ya, disaksikan oleh ada bendahara, ada wakil kurikulum, ada wakil kesiswaan, ada operator masdiri, ada kepala sekolah. Aspirasi masukan Ibu Bapak supaya kita juga siap berubah. Kalau siap berubah, siap melaksanakan IKM mandiri berubah, jangan lupa harus luar kepala. Ini yang saya sebutkan. Karena tidak terlepas daripada acuan, pedoman, tuntunan, tatanan, standar operasional yang ada. 1. Berkenaan dengan Undang-Undang 20 tahun 2003, walaupun rencananya nanti juga ada revisi ataupun perubahan tentang sistem pendidikan nasional. Yang kedua, berkenaan dengan PP 19 2005 yang diperbarui PP 57 2021. Diperbarui lagi PP 4 2022. Ada yang ingat apa? Standar Nasional Pendidikan. Itu nanti dalam pembuatan SK panitia itu kita rujuk ke sana. Ya. Dari undang-undang ke peraturan pemerintah. Baru nanti berkenaan dengan pengelolaan dana BOS, petunjuk BOS. Ada sendiri. Berkenaan dengan pengelolaan dan pendanaan pendidikan, Permendikbud nomor 17 tahun 2010. Berkenaan kemitraan kerjasama dengan komite sekolah, peran serta warga masyarakat, stakeholder pendidikan, Permendikbud 75 2016. Hal lain, setelah peraturan pemerintah itu langsung tindak lanjutin Permendikbud Ristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan. Permendikbud 7, Permendikbud Ristek nomor 7 2022 tentang standar isi. Permendikbud 16 Ristek 16
panjangan sih pakai listek. Set dan teknologi. Perkembangannya memang begitu. Dulu sebelum tahun 2012 Permendiknas, setelah 2012 sampai 3 Agustus 2021 Permendikbudristek. Ya sampai sekarang mau nggak mau, ya. Jadi acuannya gitu. Terakhir ya peraturan pemerintah 4 2022 Standar Nasional Pendidikan, habis itu Permendikbudristek nomor 5 tentang standar kompetensi lulusan, Permendikbudristek nomor 7 tentang standarisasi, ya, baru 21 April yang lalu Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Ini 8 standar harus jalan semua. Ditambah lagi tadi kurikulum merdeka, yaitu Permendikbudristek nomor 56/M/2022. Ada struktur kurikulum yang mana 75% itu terdiri dari intrakurikuler, yang 25% dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau saya bisa, Ibu Bapak harus yakin lebih bisa. Yang sesepuh nggak apa-apa ngikutin saya saja. Apalagi yang mau pensiun ya sebulan 2 bulan. Tapi yang muda-muda kok kalah dengan ya yang sudah, kan sama-sama. Ya, saya baru 230, ya 2022 sama-sama saya dengan Ibu Bapak di sini kan. Ya, kalau saya bisa, Ibu Bapak mesti lebih bisa. Saya bisa, kudu bisa, pasti bisa. Yes, kun fayakun. Lebih-lebih komite senior saya. Itu Mas Febri ya, yang dimuat yang benar yang baik. Kalau nggak ini mah nggak kasih minum nanti. Ini saya lebih. Kan udah nggak puasa kan? Puasanya mah besok kalau misalnya ini di tengah bulan. Sekarang kan baru tanggal 10 ya. Kalau besok kan Kamis kan ada yang Kamis, terus nanti kita nyambung 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bla bla bla. Yang siap, ya kan? Selepas ya bulan suci Ramadan kan senantiasa diharapkan peningkatan kadar imtak, ya, dan akhlak mulia, bagian dari profil pelajar Pancasila. Ini juga luar kepala. Beriman, bertakwa pada Tuhan, berakhlak mulia, kebinekaan berubah, mandiri, gotong royong, ya, berpikir kritis, berkreatif. Tim kreatif, inovatif, strategis, dan semangat. Saya nyampe sini sudah telat, belum siap. Kan sebelum jam 8. Tapi ya udah, begitulah manusia berproses. Insya Allah saya tetap sip ya, Pak Kaidir, sabar, syukur, ikhlas, pasrah. Tapi yang jelas ya, mudah-mudahan punya ilmu, cari ilmu, dapat iman dan bisa beramal. Ya, itu IKM 56 berkenaan dengan struktur kurikulum. Nanti misalnya agama, Pak Fadil, ya udah 3 jam pelajaran, yang 2 jam pelajaran 1 tahun itu 32 minggu kali 2 78. Yang 1 jam pelajaran itu bagian penguatan proyek. Nanti lintas mata pelajaran itu ada koordinatornya untuk dicapai dalam waktu 1 tahun. Ya. IPS juga begitu, 4 jam tadinya, yang 3 jam intrakurikuler, yang 1 jam proyek. Nah yang lain-lain gitu kurang lebih ada 1080 berkenaan dengan yang intrakurikuler dan itu. Ya. Terus yang tidak kalah pentingnya tentang standar penilaiannya dari Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan. Ya kan? Ada surat kepala nih Pak Buan anak muda. Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan, ya kan? Yang nomor 9 tahun 2022. Itu dari proses penilaiannya nanti sana. Kita mau melaksanakan AKM yang kedua nanti bulan September. Ya. Jadi minimalnya itu acuan-acuan pedoman yang kita insya Allah siap ke IKM mandiri berubah.
Undang-Undang Sidiknas 20/2003, pengelolaan pendanaan pendidikan, ya, nomor 17/2010, standar nasional pendidikan yang terakhir 4/2022, itu PP, baru ke arah Permendikbudristek dari mulai nomor 5, nomor 7, nomor 16, nomor 8 sampai keluaran Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 9, kalau nggak salah benar, itu gantinya Badan BLNP. Saya kan cari benar, cari baik. Bu Yomil nggak usah cari keliru, cari salah, atau nggak usah nyalain salah. Ya. Itu itu tentang kurikulum. Insya Allah ibu bapak siap ya. Nah, sehingga nanti kalaupun kita punya pengawas pembina, tidak mentah lagi ibu bapak sudah, wah ini ada di lingkungan UPTD SMP 19. Kalau ada benar baiknya kan saya ke bawah, begitu sebaliknya. Tapi yang tanggung jawab kan saya. Catat tuh di waktu lalu, jangan sampai nanti kepala sekolah nggak pernah ngasihkan arahan kebijakan gitu. Kalau sampai anak buah, ya saya nggak punya bapak buah, kebetulan nggak ada buah-buahnya ya kan gitu. Yang keliru yang salah bukan ya KS-nya, tapi oknum-oknum yang belum mau cari pembelajaran yang sepanjang hayat, dari naik bandulan ya sampai naik bandosa ke Batang. Long life education atau long apa nggak tahu. Yang berikutnya, tak lupa sampaikan banyak terima kasih kepada panitia Ramadan, sanlat ataupun petugas daripada zakat, infak dan sedekah. Itulah yang baru bisa kami tampilkan, termasuk berkenaan kami tidak akan pernah memberikan THR karena sekolah bukan perusahaan. Tapi kalau sekedar uang ketupat mudah-mudahan cukup mengenyangkan ini. Kekenyangan nanti juga malah ngantuk malah repot. Ya. Sekali lagi, baik yang sifatnya dari sekolah dalam kesempatan ini lewat Pak Haji Sumarno pun juga makasih banyak Pak, kontribusi peran serta kali kasihnya dari pengurus komite koordinasi dengan Korlas, sehingga amanahnya sudah kami sampaikan pas saya hari ke 2019 tepatnya tanggal 23 April 2022, harinya hari Sabtu. Yang berikutnya, nah ini yang tinggal 14 hari lagi, saya butuh daripada komitmen konsekuensi dari para wali kelas 9 yang sudah K3SP bersama dengan orang tua wali peserta didik. Sudah ada komunikasi, koordinasi, kolaborasi, ya sampai strategi. Hasil terakhirnya seperti apa supaya dapat prestasi. Masih mau tetap dilaksanakan pelepasan kelas 9 hari Rabu Legi tanggal 25 Mei 2022, atau setelah keluar daripada edaran distrik dan dari pusat bahwa TMT rapot 14 Juni, pengumuman kelulusan 15 Juni, tapi TMT jasa 27 Juni. Ini yang tinggal kurang 14 hari, 2 minggu pas. Ngambil harinya hari Rabu. Ikutin Jokowi saja lah. Karena Jokowi lahirnya Rabu Pon, jadi 77. 77 itu sangat setuju. Langit ketujuh, hitungan hari juga ketujuh. Itu Mas Febri. Bahasa Jawanya pitutur, pitulungan itu juga 7. Makanya saya di 7 juga agak lama, 1483 hari. Dari Rabu Kliwon sampai Rabu Pahing, 22 Februari 2016 sampai 22 ya Januari 2020. Insya Allah keluar kepala kan? Terus keluar kepala, malu sama ibu bapak, apalagi ada cintanya saya kan gitu. Nanti kalau udah saya ingin repot di rumah, saya ceramah di sini, di rumah diceramain. Makanya saya nggak bawa ke PN sekarang.
Kalau udah belajar mungkin tidurnya hanya 2 ataupun 3 jam Mas Febri. Ya, tetap tanggal 25 atau mau diundur bulan depan. Tadinya kami fasilitasi yang bulan depan habis penilaian akhir tahun, ya ketuanya Pak Tianto untuk kelas 78 bisa untuk pensi ataupun yang lain gitu. Jadi yang bulan Mei bisa teksi berkenaan dengan yang kelas 9. Siap? Semua wali kelas 9 tunjuk jari yang tinggi biar bergerak tangannya. Wali kelas 9 ada 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, datang semua Pak. 9. Setelah koordinasi dengan orang tua murid ataupun kelas, tetap tanggal 25 Mei Rabu Legi atau mau diundur? Insyaallah tetap. Tetap ya. Ya, kalau tetap masih kesempatan, panggung kita bagus ya dengan berbagai kebinekaan. Dengan seperti itu nanti bulan depan anak-anak kelas 7, 8 bisa kelas meeting ya, juga bisa tampil mungkin berkenaan kita senantiasa jemput hari kebangkitan nasional kan. Harus bangkit SDM, bangkit sarana prasarana, berbagai prestasi padanya sudah ada, pembangunan taman ayam mindset di Ajar Dewantoro supaya sekolah tetap menyenangkan kan gitu. Dan sekarang belum diteruskan oleh Pak Tukang, lagi pulang. Tapi insya Allah belum proses. Ya. Ya, jadi tetap ya berkenaan dengan itu. Ya. Ya. Katanya diundur di bulan Juni saja begitu Bapak, tapi ini monggo, ini semua kebijakan dari Bapak kepala sekolah. Karena ini kebetulan Bu Rita juga nggak hadir, belum hadir. Nah, nanti kami berundur nanti seperti itu Bapak. Ya. Tapi semua kebijakan itu tetap ada pada Bapak. Kalau mau diundur, kami sih kepinginnya diundur, tapi kalau misalnya tetap tanggal 25 Mei, ya monggo. Ya, ya. Makasih Bu Haji masukannya. Mungkin ditambahin bendaharanya Pak. Ayo. Kalau untuk kondisi keuangannya sekitar 50% kali ya Pak. Kayak ada kelas-kelas ada beberapa kelas yang lunasnya itu baru beberapa orang seperti itu. Ya, ya. Terima kasih Pak. Ya, ya, sama-sama. Makasih Bu Haji Sri Ningsih sekaligus Bu Haji Sri Hidayati yang telah mewakili yang lain. Atau ada masukan lain? Ada lagi? Kan kita pasti setiap ada program kegiatan suatu organisasi ada anggarannya. Agar lebih maksimal, lebih optimal hasilnya, nggak masalah. Yang jelas komitmen dari kita semua, termasuk jangan lupa diarsipkan ya permohonan permintaan orang tua kalau kita ingin menyelenggarakan pelepasan ataupun perpisahan untuk tahun pelajaran 2021-2022 wabil khusus kelas 9. Oke, sepakat? Kalau misalnya mundur sekaligus berbarengan ngundang orang tuanya, pas itu juga hari Rabu 15 Juni 2022. Jadi pengumuman pelepasan sekaligus ya, biar lebih leluasa panitia ini kan gitu. Karena kalau memang 25 Mei itu gitu. Terus yang saya lihat permohonan dari orang tua yang terkumpul baru 4 atau 5 kelas gitu. Yang ada di buku apa? Di mejanya Bu Rita kan.
Nggak apa-apa, nanti mumpung ada disaksikan oleh pengurus komite sama nanti tinggal terus ke kelasnya. Ya, biar pas. Kita kan senengnya ngepas-pasin. 15 Juni pas hari Rabu. Siapa tahu daya beli masyarakat yang uangnya habis untuk ya Lebaran juga ya sedikit napasnya lebih panjang kan ya. Napasnya lebih panjang kan. Udah itu jangan lupa pengolahan nilai untuk us praktek portofolio segerakan. Kalau anak-anak yang susulan usahakan minggu ini selambat-lambatnya minggu depan panitia us ekstra kerja keras karena nanti pas pengumuman sudah ada nilai sementara berkenaan dengan ijazah ya. Juga termasuk kepanitiaan PAT Parianto CS juga waktu tinggal 3 minggu lagi. Besok kalau lebih halal kelas 8 dan kelas 9 pagi jam 7. Yang kelas 7 jam 9.30 supaya ibu bapak habis zuhur bisa ya menyiapkan segala sesuatunya. Kalau masuk udah dari Senin kemarin, cuti bersama kan sudah gitu. Ah saya nggak ada, anaknya libur, bla 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 lah galih. Ya, ini bicaranya kedinasan supaya ya kita juga enak. Walaupun kedinasan juga ada 4 laku BRSK, birokrasi para pejabat, regulasi, ada aturan, strategi, ya dan kebijakan. Ya, yang bisa kita pertanggungjawabkan. Insya Allah niatnya benar dan baik. Termasuk jadwal dari kurikulum untuk selama 3 minggu mungkin masukin pagi semua. Yang kelas olahraga bisa nitip barangnya di kelas inklusi ataupun di panggung. Yang lain manfaatkan termasuk ruang kelas ini. Pak Jis, Sarpras, tolong koordinasi nanti dengan Pak Dirun, dengan Mang Ola. Ya, walaupun besok anak di lapangan, tapi tetap aja naruh barang ataupun tas ataupun kue-kue lebaran kalau pada bawa. Ya kan ya? Biar langsung sudah tahu kelasnya. Ya ini nanti untuk dikemasin bentuk kelas lagi. Satu lagi yang besok udah jelas awal piala, terus Jumat jangan tanggung libur lagi kan. Penyesuaian lah ibu bapak wali kelas udah halal bihalal besok di lapangan kelas 8, 9 pagi dan kelas 7 udah ini nggak usah nambah-nambah libur. Insya Allah niatkan semua dengan ladang amal ibadah, lebih banyak manfaat diri kita ya. Insya Allah lebih banyak berkah juga yang kembali ke diri kita. Jadi Jumat toh juga pagi paling jam 11 bisa pulang, Pak Haji nggak harus sampai sore-sore. Insya Allah kalau hujan sore saja habis asal Mas Giri ya. Kalau tadi udah semalam kita masih tetap adem. Termasuk tolong diingatkan ya, sebelah sana kan masih pasang keramik yang untuk tempat duduk, sebelah sana panggung sama penataan taman itu. Anak diingatkan ya, kalau misalnya pas ada kerjaan tukang, insya Allah sudah tidak mengganggu. Karena kami juga untuk keamanan kan sudah pasang 22 titik CCTV, nilainya lumayan puluhan juta tuh Pak. Kalau nggak saya izinin juga belum tentu ini, tapi insya Allah Pak, kalau ada utang harus dibayar Pak ya, nggak usah dipikirin. Nanti pengurus komite harus ngerti prosesnya. Kita mah benar-benar nekat saya membangun sekolah kan gitu, sampai gerobak kejual aja belum kebeli lagi. Ya, tapi insya Allah niatnya Bismillah, lihat untuk segi kemanfaatan. Makanya apalagi kalau misalnya diri kita kan pemberiannya Allah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kalau dimiliki secara pribadi oke, tapi juga untuk orang lain. Akhlak mulia kan juga begitu. Akhlak kepada Allah, puasa, sadat, zikir, tahajud dan lain-lain kita namanya kan gitu. Tapi imbasnya kan memberikan manfaat supaya kita tetap sehat. 50% berkenaan dengan ya pola pikir mindset kita. 25% spiritual, akidah, istiqomah, amalan kita. 15% silaturahmi antar sesama makhluk.
10% baru berkenaan dengan lahir, ya, pola makan, menu, olahraga dan lain-lain. Itu saja mungkin. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, segala ucapan, tutur kata, perilaku perbuatan baik dari secara pribadi ataupun cara keluarga di rumah ataupun atas nama pimpinan SMP Negeri 19, sampaikan salam oleh Pak